link sama aku tentang QRIS. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. So today aku bakalan bikin video alasan dan solusi buat kalian yang gagal di dana bisnis. Sebelumnya aku udah bikin video yang ini, tapi ternyata sekarang udah banyak banget yang gagal. Padahal tahap-tahapannya, penjelasannya, serta bahan-bahannya dari aku semua. Tapi kenapa bisa gagal ya? Ada banyak faktor. First, I want to apologize kenapa beberapa bulan akhir ini aku nggak bikin video atau upload YouTube lagi karena aku udah punya kesibukan dan selain sibuk aku juga udah buntu banget sama ide. Jadi buat kalian yang punya ide atau pengen sesuatu yang dibahas sama aku, kalian bisa langsung tuangin langsung di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan solusi, kalian harus mengetahui dulu apa pokok masalah dari dana bisnis kalian. Cara mengetahui kesalahan apa sih yang kalian perbuat sehingga dana bisnis kalian ditolak, kalian bisa langsung ke pilihan dana bisnis dan bakalan ada tulisan seperti ini. Yang dimana penjelasan kegagalan kalian di dalam dana bisnis. Setelah kalian mengetahui kegagalan kalian, kalian baru bisa mencari solusinya. Dan aku akan mulai videonya. Let's get started! Faktor yang pertama yaitu nama bisnis. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, nama bisnis itu adalah nama QRIS kalian yang tertera di barcode kayak gini, atau ketika sudah scan akan muncul seperti ini. Pertanyaan yang aku sering dengar itu adalah, Kak bisa nggak sih nama dana bisnisnya itu diganti? Jawabannya nggak bisa ya. Nggak bisa sama sekali. Mau cuma ngurangin satu huruf atau nambahin satu huruf juga nggak bisa ya. Karena nama dana bisnis itu bersifat permanen yang artinya tidak bisa diganti seumur hidup. Jadi kalian harus memikirkan matang-matang tentang nama bisnis ini. Tapi nggak sedikit orang juga lah yang gagal di dalam bidang nama bisnis ini. Padahal tinggal masukin nama bisnis kalian aja kan, tapi beberapa orang emang masih bingung. Sini aku jelasin dulu. Jadi nama bisnis itu nggak boleh ada yang namanya simbol-simbol ya, kayak titik, underscore, dan lain sebagainya macamnya. Jadi nama bisnis kalian itu yang nggak bisa kayak username Instagram. Dan nama bisnis kalian itu harus mudah dibaca ya, jangan ada kata-kata yang bikin lidah kita keseleo atau susah diingat. Karena itu akan memperlambat proses dana bisnis atau bisa juga untuk memunculkan kegagalan dalam bidang bisnis kalian. Kalian bisa menggunakan nama bisnis yang simple tapi menjelaskan apa yang kalian jual. Misalnya kalian punya toko kelontong, kalian bisa pakai nama Sembako Nindya dan lain sebagainya macamnya ya. Intinya yang simple, gampang diingat dan mudah dibaca tanpa ada simbol-simbol apapun. Faktor yang kedua yaitu bidang bisnis. Ini sering banget aku temuin. Bahkan banyak banget orang yang bingung tentang bidang bisnis itu. Bidang bisnis itu adalah bidang apa yang kalian jual ketika kalian mendaftar dana bisnis. Jadi nggak ada hubungannya apa yang kalian jual ya teman-teman. Kalau kalian jual diamond game atau kalian jual pulsa, tapi kalian masukinnya toko kelontong, ya nggak masalah. Asalkan kalian punya foto bidang tersebut ya, yang bisa isi ini disesuaikan dengan foto bidang bisnis yang kalian punya. Misalnya kalian punya foto toko kelontong, kalian bisa masukin di bidang toko kelontong. Atau kalau kalian misalnya punya foto HP atau foto kartu, kalian bisa pakai bidang elektronik. Yang faktor yang ketiga yaitu alamat bisnis. Gak sedikit orang juga yang kebingungan tentang alamat, padahal tinggal masukin alamat kalian sendiri. Tapi beberapa orang emang masih suka kebingungan dan masih salah di bagian alamat bisnis ini. Nah, alamat bisnis itu adalah alamat kalian yang untuk mendaftarkan dana bisnis kalian. Nanti bakalan akan muncul seperti ini ketika di-scan. Nah, aku juga sering banget dapat pertanyaan, Kak, apakah alamat itu harus sesuai dengan KTP atau enggak? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi, alamat itu asalkan jelas, rinci, dan dapat ditemukan oleh Dana, itu nggak apa-apa kalau misalnya beda dengan KTP. Misal kalian KTP-nya di Tangerang, terus pindah ke Cilacap, tapi KTP-nya itu masih di Tangerang, ya nggak apa-apa. Kalian bisa isi alamat rumah kalian saat ini aja. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai alamat sendiri, terus pakai alamat saudara, ya nggak apa-apa juga.
Tapi emang disarankan untuk sesuai dengan KTP atau sesuai dengan tempat tinggal kita agar mempercepat proses dana bisnis kita. Nah, banyak banget orang yang gagal di bidang ini. Kenapa sih? Padahal tinggal masukin alamat bisnis aja kan? Nah, alasannya itu karena alamat kalian itu tidak ditemukan atau kurang rinci. Jadi kalian harus masukin yang namanya jalan, RT, RW, dan lain sebagainya macamnya yang menjelaskan rumah kalian. Atau kalau kalian mau jelasin patokan kalian atau cat rumah kalian juga nggak apa-apa. Kan? Karena emang di space dana itu kan banyak. Jadi fungsinya itu untuk menjelaskan atau merincikan alamat rumah kalian. Jangan pelit-pelit ya untuk memasukkan alamat rumah kalian, gak bakal didatengin juga. Jadi kalian harus memasukin lengkap dan rinci agar dana bisnis kalian gampang diterima. Kalian memasukkan, kalian bakal disuruhkan kayak kecamatan, provinsi, kota, dan lain sebagainya macamnya. Kalian isi aja sesuai dengan alamat yang kalian isi gitu. Nah, aku bakal bahas kode pos. Kode pos itu apa sih? Kode pos itu adalah kode di wilayah kalian. Selain kode pos, aku juga bakal mau bahas tentang kode ini. Ini adalah upgrade dari dana bisnisnya. Karena di tutorial sebelumnya nggak ada yang namanya pendaftaran ini kan. Aku bakalan bahas. Nah, ini tuh nggak perlu diisi ya teman-teman, karena namanya aja optional. Optional artinya diisi juga nggak apa-apa dan nggak diisi juga nggak apa-apa. Jadi buat kalian yang nggak mau atau nggak tahu mau isi apa, jadi kalian nggak usah diisi. Tapi buat kalian yang mencoba untuk mau isi, ya silahkan aja diisi. Kalau nggak bisa di skip, berarti ada beberapa tahapan di alamat bisnis kalian yang kurang lengkap. Misalnya kalian masukin kecamatan yang salah, atau kalian masukin kode pos yang salah. Jadi kalian bisa teliti lagi ya. Baru faktor yang keempat itu adalah foto bidang bisnis. Nah, ini banyak banget orang yang gagal di bidang ini. Kenapa sih? Karena orang tuh bingung banget mau masukin foto apa. Iya nggak? Nah, jadi buat kalian bisa pakai foto dengan bidang bisnis yang kalian pilih. Atau foto seadanya. Misalnya, ibu kalian punya toko sembako. Kalian bisa foto-fotoin aja. Atau kalau misalnya kalian punya toko parfum, kafe, kalian bisa foto-fotoin. Terus masukin deh ke dana sesuai bidang bisnisnya. Tapi gimana Kak kalau misalnya nggak punya itu semua? Misalnya nggak punya kafe, nggak punya kedai, nggak punya parfum, atau nggak punya toko sembako. Kalian bisa pakai foto-foto produk yang minimalis ya. Misalnya kalian punya produk skincare yang satu produk, tapi skincare-nya itu ada beberapa produk. Misalnya ada sunscreen, pelembab, dan lain sebagainya macamnya. Kalian bisa foto itu ya dengan ketentuan yang udah ada di dana. Apa aja sih ketentuannya? Ketentuan yang pertama yaitu lighting atau pencahayaan. Nah, jadi buat kalian yang mau foto produk dana bisnis ini kan harus pakai lighting ya. Kalau misalnya kalian nggak punya lighting atau nggak punya lampu buat foto studio, kalian bisa pakai lampu belajar atau disaranin pakai sinar mataharinya langsung. Yang kedua yaitu fokus. Jadi kalian foto fokus pada produknya. Jangan ada blur atau filter-filter karena ini foto produk bukan foto ala-ala Pinterest ya. Hihihi. Ketiga yaitu latar belakang. Latar belakang ini cukup penting loh teman-teman dalam foto-foto apapun. Kalau misalnya foto produknya kalian udah bagus, terus pencahayaannya bagus, terus juga fokus, tapi latar belakangnya jelek, kan gak memadai banget ya. Latar belakangnya kalian bisa pakai wallpaper atau meja-meja yang estetik. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya wallpaper, meja, atau lain sebagainya macamnya, kalian bisa pakai kertas manila atau kertas HVS yang putih polos. Setelah itu kalian taruh di meja yang rata, yang nggak ada lekukan, bukan di kasur ya. Kalian taruh, langsung disusun produk-produknya. Kalau mau juga pakai tambahan properti, kayak bunga-bunga, terus juga ada kata-kata dan lain sebagainya macamnya, itu juga nggak apa-apa. Terus kalian bisa foto deh. Yang keempat yaitu adalah filter. Kalau misalnya kalian masih mikir ini estetik banget pasti kalau pakai filter IG atau filter dari Lightroom atau preset gitu. Enggak ya teman-teman. Karena di Dana itu pakai yang murni, jadi nggak ada efek pun. Mau itu pucat atau pencahayaannya kurang, kalian bisa atur sendiri di galeri kalian. Biasanya ada tuh buat
ngatur pencahayaan, kontrasnya. Yang kelima, size fotonya. Jadi banyak banget nih orang yang udah dapat fotonya tapi nggak bisa masukin fotonya gara-gara size-nya kegedean. Size di Dana kalian udah bisa lihat ya di sini. Nah, cara ngeliat size-nya itu gimana sih? Caranya kalian bisa lihat di galeri kalian aja. Pasti ada keterangan size-nya kok. Kalau misalnya keterangan size-nya itu kegedean atau melebihi aturan dari Dana, kalian bisa pakai web convert dari MB ke KB dan lain sebagainya macamnya ya, yang sesuai. Nah, 5 faktor itu untuk mempercepat atau memperbaiki foto Dana bisnis kalian sendiri. Tapi buat kalian yang mager, males, atau kalian nggak tahu mau foto apa di rumah, kalian bisa banget pakai jasa pembuatan QRIS non-login di e-terjual atau di sini. Karena di sini tuh udah disediain foto-fotonya, udah disediain langkahnya, bidang bisnisnya, serta free tanya-tanya juga. Jadi buat kalian yang kebingungan atau kalian nggak paham, kalian bisa tanya ke ownernya. Jaspin kan juga lumayan ya, perak-perak bisa jadi bukit kalau dikumpulin. Tapi kalau ini 5.000 udah bisa selamanya. Buat kalian yang ragu, kalian bisa cek aja testingnya karena itu udah 200 lebih orang yang pakai jasa pembuatan QRIS dan itu semuanya berhasil guys. Keren banget ya. Nah, buat kalian yang masih mau mantengin foto-foto yang aku kasih atau tentang seputar QRIS, video yang aku upload, dan voting-voting bareng aku, kalian bisa subscribe channel Telegram aku di sini. Karena di situ aku lumayan aktif tentang bahas QRIS, mau voting-voting, memecahkan masalah, ataupun foto-foto gratis terdapat juga di channel itu. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga video ini memecahkan masalah kalian ya. For watching, hope you like this video, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next my video. Bye-bye.